Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustika Dina Asri, NIM 240311084. Saya Tia Sudianti dengan NIM 240311080. Saya Distia Arsyamalia dengan NIM 240311077. Kami sebagai penyuluh dalam kegiatan penyuluhan stunting pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ilmuwan Bahri dengan NIM 240311085. Perkenalkan, saya Ayu Malin Agustin dengan NIM 240311081. Saya Dwi Gabriela dengan NIM 240311078. Saya Diana Rokarama dengan NIM 240311079. Saya Alfaiza Zatulisa dengan NIM 240311082. Kami di sini sebagai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para kader yang telah meluangkan waktu untuk hadir dalam kegiatan penyuluhan hari ini. Peran ibu-ibu serta bapak-bapak semua sangatlah penting. Hari ini kita akan sama-sama belajar dan berbagi pengetahuan yang mudah-mudahan bermanfaat untuk diterapkan di lingkungan kita masing-masing. Sebelumnya, saya akan membacakan susunan acara hari ini, yaitu yang pertama, menjelaskan definisi stunting, yang kedua, menjelaskan penyebab stunting, yang ketiga, menjelaskan dampak stunting, yang keempat, menjelaskan ciri-ciri stunting pada anak, dan yang terakhir, menjelaskan upaya penanggulangan stunting. Setelah itu, dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Sebelumnya, perkenalkan saya Tia Sudianti sebagai pembawa acara penyuluhan hari ini. Di sini saya bersama rekan saya, Distia Arsyamalia, Mustika Dina Asri. Baik, saya serahkan ke rekan saya untuk menjelaskan materi penyuluhan hari ini. Ibu, Bapak, di sini saya akan melakukan penyuluhan dengan tema stunting. Apakah ada yang tahu tentang stunting? Saya pernah baca, stunting itu saya kurang gizi ya. Baik, betul sekali ya. Baik Ibu, Bapak, saya jelaskan tentang pengertian stunting ya. Stunting adalah keadaan gagal tumbuh yang dialami anak balita disebabkan kekurangan gizi kronis. Sehingga tinggi atau panjang badan anak menjadi lebih pendek untuk usianya. Maka, faktor penting dari pertumbuhan anak adalah gizi ibu dan anak. Jika terjadi kekurangan gizi akan terlihat setelah anak berusia 2 tahun. Padahal kondisi ini sudah dimulai sejak masa dalam kandungan dan masa awal setelah anak lahir. Setelah itu ada penyebab stunting. Penyebab stunting itu ada beberapa penyebab. Yang pertama itu ada kurangnya gizi ibu sebelum dan saat mengandung. Faktor gizi ibu sebelum dan selama kehamilan merupakan penyebab tidak langsung yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan dan perkembangan janin. Ibu hamil dengan gizi kurang akan menyebabkan janin mengalami intrauterine growth retardation (IUGR), sehingga bayi akan lahir dengan kurang gizi dan mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua itu ada asupan gizi pada ASI dan MPASI tidak terpenuhi. Anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan disebabkan kurangnya asupan makanan yang memadai dan penyakit infeksi yang berulang, sehingga meningkatnya kekurangan gizi pada anak. Keadaan ini semakin mempersulit untuk mengatasi gangguan pertumbuhan yang akhirnya berpeluang terjadinya stunting. Banyak kebiasaan buruk dan persepsi salah yang masih dilakukan oleh masyarakat di lingkungan. Antara lain tak memberikan ASI eksklusif pada bayinya. Yang ketiga itu ada anak menderita penyakit tidak bisa menyerap nutrisi. Anak memiliki penyakit bawaan seperti penyakit jantung bawaan dan thalassemia
infeksi kronik yang disebabkan kebersihan personal dan lingkungan yang buruk, diare kronis, dan penyakit-penyakit yang dapat dicegah oleh imunisasi seperti tuberkulosis atau sering disebut TBC, difteri, pertusis, dan campak. Yang keempat itu ada kurangnya akses ke pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan yang terbatas atau tidak memadai dapat berdampak langsung pada status gizi dan pertumbuhan anak. Ketika ibu hamil dan anak balita tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, seperti pemeriksaan kehamilan, imunisasi, pemantauan pertumbuhan, serta pemilihan gizi, maka potensi terjadinya stunting meningkat. Setelah penyebab stunting, itu ada dampak stunting dan pencegahan stunting. Dampak stunting itu seperti gagal tumbuh, pertumbuhan anak terhambat, tidak sama seperti anak seusianya, ditandai dengan anak pendek, tinggi badan atau usianya, anak kurus, berat badan per usianya. Terus ada gagal kembang, terganggunya perkembangan otak, menurunkan kemampuan kognitif otak, perkembangan psikomotorik terhambat, kecerdasan tidak optimal. Hal tersebut menyebabkan anak sulit menerima pelajaran, menurunnya kemampuan dan prestasi di sekolah, anak tidak produktif dan kreatif di usia produktif. Setelah itu ada gangguan metabolisme tubuh. Kekebalan tubuh lemah sehingga lebih rentan terkena penyakit tidak menular, seperti obesitas dan diabetes mellitus pada saat usia dewasa. Bila sudah sakit, susah sekali untuk sembuh. Setelah itu ada menghambat produktivitas. Stunting menyebabkan gangguan perkembangan otak dan fisik, sehingga menurunkan kemampuan belajar dan kerja, yang berdampak pada rendahnya produktivitas saat dewasa. Setelah itu ada lebih berisiko menderita penyakit tidak menular. Stunting meningkatkan risiko penyakit seperti diabetes, hipertensi, dan jantung akibat gangguan metabolisme sejak dini. Setelah itu ada pencegahan stunting. Pencegahan stunting itu ada pola makan. Anak-anak dalam masa pertumbuhan dianjurkan mengonsumsi lebih banyak protein, serta tetap mengonsumsi buah dan sayur. Ibu hamil perlu menambah asupan energi, protein, asam folat, zinc, kalsium, zat besi, dan mendukung pertumbuhan janin dan mencegah komplikasi kehamilan. Setelah itu ada pola asuh. Stunting dipengaruhi oleh pola asuh yang kurang baik, terutama dalam pemberian makan pada bayi dan balita. Edukasi tentang kesehatan reproduksi dan gizi sejak remaja penting agar calon ibu memahami pentingnya memenuhi kebutuhan gizi saat hamil dan memberikan stimulasi yang tepat bagi janin. Setelah itu ada sanitasi dan akses air bersih. Jadi, kurangnya akses terhadap sanitasi dan air bersih meningkatkan risiko penyakit infeksi pada anak. Penting untuk membiasakan mencuci tangan dengan sabun dan membuang sampah pada tempatnya. Mandi 2 kali sehari, menggunakan limbah sehat, membersihkan kamar mandi atau toilet, dan memakai alas kaki saat di luar rumah untuk mencegah infeksi pada kecacingan. Baik, selanjutnya ada ciri-ciri stunting pada anak ya Bu, Pak. Yang pertama, anak usia 8-10 tahun cenderung pendiam. Anak yang stunting pada usia 8-10 tahun lebih terkekang atau tertekan, lebih pendiam, tidak banyak melakukan kontak dibandingkan dengan anak non-stunting jika ditempatkan dalam situasi penuh tekanan. Yang kedua, kemampuan fokus yang buruk. Anak dengan kekurangan protein dan energi kronis atau stunting menampilkan performa yang buruk pada tes perhatian dan memori belajar, tetapi masih baik dalam koordinasi dan kecepatan gerak. Yang ketiga, pertumbuhan lambat. Pertumbuhan melambat, batas bawah kecepatan tumbuh adalah 5 cm per tahun desimal. Yang keempat ada tanda-tanda pubertas terlambat. Payudara, menarsi, rambut pubis, rambut ketiak, panjangnya testis, dan volume testis. Yang kelima, wajah tampak lebih muda dari umumnya. Anak yang mengalami stunting seringkali memiliki wajah yang lebih muda dibandingkan anak seusianya. Hal ini disebabkan oleh keterlambatan pertumbuhan fisik secara keseluruhan, termasuk perkembangan wajah. Yang terakhir, pertumbuhan gigi yang lambat. Pertumbuhan gigi yang lambat juga dapat menjadi indikator stunting. Umumnya,
Gigi pertama anak mulai tumbuh pada usia sekitar 6 bulan dan selesai pada usia 2,5 tahun. Selanjutnya ada upaya penanggulangan stunting. Yang pertama, pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil. Konsumsi minimal 90 tablet tambah darah selama kehamilan efektif dalam mencegah anemia dan stunting pada anak. Anemia pada ibu hamil meningkatkan risiko stunting pada anak hingga 4 kali lipat. Namun pemantauan konsumsi masih perlu ditingkatkan untuk memastikan efektivitas program ini. Yang kedua, pemberian makanan tambahan. Ibu hamil dengan status gizi tidak baik sangat berisiko melahirkan anak stunting. Dengan demikian, pemberian makanan tambahan kepada ibu hamil dinilai efektif untuk mencegah atau mengurangi kejadian stunting. Yang keempat, imunisasi dasar lengkap. Pemberian imunisasi dasar lengkap pada bayi dinilai mampu mencegah berbagai penyakit dan infeksi pada bayi. Oleh karena itu, pemberian imunisasi dasar lengkap dinilai efektif dan mengurangi tingkat stunting. Yang kelima, vitamin A. Pemberian vitamin A pada bayi dan balita. Vitamin A meningkatkan daya tahan tubuh anak terhadap infeksi seperti campak dan diare yang dapat mengganggu pertumbuhan. Suplementasi vitamin A secara rutin membantu menjaga kesehatan anak dan mencegah stunting. Yang keenam ada zinc. Bayi yang mengalami diare beresiko mengalami gangguan tumbuh kembang apabila sakit yang dialami berlangsung dalam waktu yang cukup lama dan berulang. Oleh karena itu, pemberian zinc sebagai obat diare dinilai cukup efektif dan kontributif dalam menurunkan risiko kejadian stunting. Yang terakhir, pemberian makanan tambahan balita. Bagi anak yang sudah terlanjur stunting dianggap tidak akan memberikan pengaruh banyak dalam mengintervensi stunting. Manfaat pemberian makanan tambahan hanya sebagai perbaikan status gizi, tetapi tidak bisa mengintervensi atau mengurangi tingkat stunting. Baik, Pak, Bu, materi sudah kami sampaikan. Saya kembalikan ke pembawa acara. Baik. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Silahkan bagi Bapak atau Ibu yang ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Ilham. Di sini saya izin bertanya, apa saja dampak stunting bagi anak dalam jangka panjang? Izin menjawab ya Pak Ilham. Tadi pertanyaannya apa saja dampak stunting bagi anak dalam jangka panjang ya? Anak jadi pendek dibandingkan anak seusianya. Kesulitan belajar di sekolah karena perkembangan otaknya terganggu. Saat dewasa, berisiko lebih tinggi terkena penyakit tidak menular seperti diabetes dan jantung. Gimana Mas Ilham, sudah paham? Ya, Ada yang tanyakan lagi? Izin bertanya, saya Ayu. Bagaimana peran ibu pada dalam pencegahan stunting? Baik Bu Ayu, pertanyaannya pencegahan stunting ya. Jadi, untuk pencegahan stunting itu memberikan edukasi kepada ibu hamil dan ibu balita tentang pentingnya gizi, serta mengajak masyarakat ikut posyandu secara rutin, memonitor tumbuh kembang anak di lingkungan sekitar, dan mendorong pemberian ASI eksklusif dan MPASI yang bergizi. Bagaimana Bu Ayu, sudah jelas? Baik. Bu, saya Bella izin bertanya, apa saja itu makanan yang bergizi yang penting dalam pencegahan stunting? Baik, Bu Dela, saya ingin menjawab ya. Jawabannya, makanan sumber protein seperti telur, ikan, daging, tahu, tempe, sayur, dan buah yang mengandung vitamin dan mineral. Karbohidrat seperti nasi, ubi, dan jagung, air bersih, dan kebiasaan mencuci tangan juga penting untuk mencegah infeksi. Saya dan izin bertanya, apakah yang menjadi faktor resiko penyebab stunting sebagai indikasi masalah gizi kronis? Baik, saya izin menjawab ya, Mbak Dean. Faktor-faktor tersebut antara lain terkait masalah akses terhadap makanan bergizi, pola asuh yang kurang optimal, kurangnya akses terhadap layanan kesehatan, praktek higien atau masalah kesehatan lingkungan yang mempengaruhi ke air bersih dan sanitasi lingkungan. Jelas?
Saya izin bertanya, apakah stunting hanya terjadi pada keluarga yang ekonominya terbilang kurang mampu? Baik, izin menjawab ya. Bisa. Ada terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya stunting. Salah satunya adalah faktor ekonomi. Sebagian orang tua menyadari kebutuhan gizi anak, namun terhalang ekonomi keluarga yang terbilang kurang sehingga tidak mampu memberikan gizi seimbang. Jelas? Cukup jelas. Baik, ini ada sedikit oleh-oleh dari kami untuk Bapak dan Ibu. Ada sedikit penjelasan yang sudah kami sampaikan tadi ya. Demikian penyuluhan yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi aktif dari ibu-ibu dan bapak-bapak kader semua. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan bisa langsung diterapkan di lapangan. Jika ada hal-hal yang masih ingin ditanyakan, jangan ragu untuk berdiskusi lebih lanjut. Sampai bertemu di kegiatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Somewhere cold where I need to